Di Indonesia sudah banyak surat kabar tutup. Maklum saja, kini segala informasi sudah berpusat pada internet. Berubahnya pola baca orang Indonesia serta sulitnya pendistribusian media cetak menjadi salah satu faktor. Karena menurut saya tuh kadang kalau saya buka Instagram, kadang udah ada berita juga gitu, kayak misalkan di Lamtur. Terus buka TikTok juga kadang kan di FYP tuh suka udah pada lewat kan. Karena kan udah ada di sosial media ya, udah kayak ada di platform-platform media lainnya, terus kayak udah ada di handphone juga kan. Jadi kalau mau nge-search berita-berita apapun ya udah tinggal dari handphone aja gitu. Lebih gampang di ini sih, kayak di HP atau di elektronik lainnya gitu. Kini, nasib koran sudah tak menentu dengan kehadiran media online di era digital. Hal ini tentu saja membuat lesu mereka yang selama ini menggantungkan kehidupan dengan memanfaatkan koran sebagai mata pencaharian. Sejumlah orang kini tak lagi muncul di pinggir jalan. Para penjual koran yang sudah sepuh kini tak tahu lagi hendak kemana mencari uang selain berjualan koran. Tragis memang, tapi itulah kenyataan. Perkembangan internet yang sangat pesat memberangus kejayaan media cetak. Meskipun hidup makin memprihatinkan, Pak Nasrullah tetap tidak menyerah pada keadaan. Setiap hari ia berangkat dari rumah ke Kuitang untuk mengambil koran. Ia pun tetap bersemangat untuk keliling menjajakan koran dari pagi hingga sore hari. Namun apa daya, peminat koran tidak lagi sebanyak dulu. Walaupun berkeliling seharian, Pak Nasrullah paling banyak mendapatkan uang sebesar Rp50.000 saja. Itu pun kalau sedang ramai pembeli. Ya sekitar 50, kalau nggak kurang 20, jarang inilah lebih. Koran yang tidak laku pun dikumpulkannya untuk dijual kiloan. Yang penting masih bisa menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga kecilnya. Selama pandemi COVID-19, ia mengakui jika peminat koran kian menurun. Namun pria yang tinggal di Kuitang, Jakarta Pusat ini tetap berkeliling menjajakan koran. Karena tak tahu lagi harus berbuat apa demi mencari rezeki. Bedaannya dari inian di COVID, dari 3 tahun mulai sekarang ini udah susah benar. Kalau dulu mah benar-benar nyari duit juga semangat kayaknya. Kalau sekarang mah udah parah aja. Di usianya yang sudah tak lagi muda, Pak Nasrullah tetap harus bekerja untuk menghidupi keluarga, meskipun hasil yang didapat tidak pernah cukup untuknya dan sang istri tercinta. Udah nggak bisa cukupin keluarga, makan, ya apa adanya aja dah, makan juga setemu-temunya. Di tempat yang hanya cukup untuk 2 orang inilah, Pak Nasrullah melepas lelah setelah seharian berjualan koran, dengan harapan agar terus bisa membahagiakan sang istri tercinta. Ya harapan saya sih mau maju terus lah, kerja, hidupin istri dan keluarga. Tak jauh dari tempat Pak Nasrullah menjajakan koran, kami pun bertemu dengan Pak Reno. Tepat saat matahari berada di atas kepala, ia masih berdiri di persimpangan lampu merah Jalan Tugu Tani, Jakarta Pusat, menjajakan puluhan koran di gendongannya. Melangkah dari satu kendaraan ke kendaraan lain, Pak Reno berharap ada yang mau menukarkan korannya dengan sejumlah rupiah. Namun ia terpaksa kembali menepi tanpa hasil karena lampu lalu lintas sudah berganti hijau. Tukang koran eceran yang sudah berjualan koran sejak 5 tahun lalu ini juga mengakui bahwa pembeli koran kini sudah tidak sebanyak dulu. Dulu bisa 100 lembar juga cepat. Dari kata untungnya kecil, cepat dijual. Kalau sekarang kan 5 biji aja udah susah. Tak bisa dipungkiri, karena tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, Pak Reno pun berharap bisa beralih ke profesi lain. Sebenarnya peminat koran masih ada. Umumnya orang-orang yang tergolong usia tua
di mana fanatisme dan soal kebiasaan menjadi alasan untuk tetap bertahan membaca koran. Salah satunya adalah Pak Sayuti. Ada keasikan tersendiri. Maksudnya kalau di media online itu tidak seperti kesenangan membaca langsung di koran. Berbeda sekali. Dan saya mulai dari muda dulu memang suka baca koran. Terutama yang berita-berita Jakarta kayak gini ya. Jadi memang kalau kita baca koran gitu nggak beralih kepada itu tadi. Karena itu di sini lebih lengkap. Sedangkan berita online itu tidak selengkap koran. Berjualan koran di era serba digital ini tentu bukanlah perkara mudah. Kini orang tidak perlu lagi repot-repot menunggu koran esok pagi untuk tahu apa yang terjadi hari ini. Dalam sepersekian detik, semua informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan mudahnya. Keberadaan koran masih coba dipertahankan dengan bermigrasi ke digital. Perubahan sangat besar. Orang menyebut ini disrupsi. Ya. Disrupsi itu ya perubahan yang sangat besar membawa. Dulu koran rata-rata waktunya pagi ya, atau koran sore ya. Terus kemudian bacanya ya di rumah sambil ngopi pagi-pagi gitu kan. Sekarang berubah. Baca kapan saja. Orang bisa dimanapun gitu kan, di kereta di mana sambil jalan baca, dan beritanya juga mereka sangat pilih-pilih, tidak lagi seluruh koran dibaca kebanyakan. Selain karena berkembangnya informasi yang begitu pesat melalui platform online, berkurangnya minat baca orang Indonesia juga mempengaruhi menghilangnya koran dari peredaran. Kita tahu bahwa willingness to pay, kesediaan membaca orang Indonesia terus semakin turun. Survei terakhir itu hanya 19%. Orang mau membayar untuk membaca berita itu kan, baik koran maupun online, itu tantangan. Jadi Besti, bergesernya kebiasaan pembaca dari media cetak ke media online tentu saja menjadi ancaman tersendiri bagi eksistensi media cetak termasuk koran. Perubahan kebiasaan membaca orang, mahalnya harga kertas, dan sulitnya industri media cetak bertahan, mau tidak mau membuat koran cetak harus mentransformasi diri dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital yang ada.